Selanjutnya pada lab section 9.2 di Red Hat Academy Classroom, di sini ada disuruh mengcomprehensive review deploy a social media application consisting of multiple container component. Yang pertama Postgres SQL database, terus Springboard API, ketiga React UI hosted with Nginx. Outcome-nya kamu seharusnya bisa mengerun container from public image, memanage container life cycle, build efficient container image, create and publish container image, manage container communication and Podman networking, troubleshoot container and menggunakan container storage. Nah, seperti biasa langkah awal yang harus kita gunakan di sini adalah memulai labnya atau men-start lab. Kita menggunakan terminal. Kita start labnya, lab comprehensive review. Di sini kita tunggu sampai sukses. Oke, kalau sudah, kita membuka tab baru, new tab. Di sini selanjutnya kita disuruh meng-create PostgreSQL database dengan kriteria di bawah ini seperti use dari registrasi OCP example, use beeper name of container, terus mengconnect container ke beeper backend network, terus take new volume beeper ke directory. Pas followingnya untuk variabel kontainernya name-nya PostgreSQL underscore user, value-nya beeper. Terus yang kedua name PostgreSQL password, value-nya beeper 123. Ketiga name Postgres, untuk database-nya value-nya beeper. Di sini kita disuruh meng-create container per beeper API-nya. Selanjutnya langkah pertama yang kita gunakan adalah kita meng-create beeper backend-nya dan beeper front-end-nya untuk Podman network-nya. Di langkah 1.1 kita meng-create beeper backend untuk Podman network-nya. Kita menggunakan Podman network create beeper backend. Perintahnya kita jika sudah, selanjutnya kita membuat Podman network untuk membuat beeper front end-nya. Jika sudah, selanjutnya langkah 2 kita disuruh membuat database container dengan menggunakan volume persistence. Di 2.1 kita disuruh membuat beeper data untuk volumenya. Di sini kita menggunakan perintah Podman create volume beeper data. Kita masukkan ke terminal. Jika sudah, selanjutnya di 2.2 kita disuruh membuat PostgreSQL container dengan beeper DB sebagai namanya. Mount-nya beeper data untuk volume ke dalam directory di parlib pgsql di dalam kontainer. Kita menggunakan perintah podman run dan name-nya beeper db. Untuk PostgreSQL-nya menggunakan beeper, Postgre password-nya beeper 123, Postgre database beeper. Untuk beeper datanya library, nama network-nya beeper backend, dan menggunakan registry OCP example. Kita copy.
kita copy, kita tunggu sampai prosesnya selesai, kita enter, kita tunggu lagi di sini untuk pembuatan Podman-nya, pembuatan PostgreSQL container yang menggunakan BeeperDB sebagai namanya. Kita tunggu prosesnya. Jika sudah, kita lanjut ke langkah 3. Di langkah 3 ini kita disuruh membuat kontainer untuk Beeper API-nya dengan menggunakan custom container file. Langkah awalnya kita di 3.1 kita disuruh mengganti direktorinya, aplikasi untuk direktorinya. Di sini kita menggunakan perintah change directory Beeper backend-nya. Ya, kita ganti direktorinya. Nah, jika sudah direktorinya diganti, kita lanjut ke langkah 3.2. Di sini kita disuruh membuat file container file dengan kode di dalam tabel, di dalam Red Hat Academy Classroom ini. Kita copy, kita kembali ke terminal. Di sini kita menggunakan gedit, create container file. Kita tunggu. Nah, di sini kita masukkan kodenya yang ada di dalam Classroom Red Hat Academy. Kita tunggu. Prosesnya kita tunggu. Jika sudah, sebelum keluar kita harus save dulu. Selanjutnya di 3.3 kita disuruh membuat ngebuild container untuk image-nya dengan container image API-nya dengan menggunakan Beeper API v1 sebagai tag-nya. Perintahnya di sini menggunakan podman build minta Beeper API v1. Kita tunggu prosesnya, proses ngebuild container image API-nya. Kita tunggu prosesnya download internal repository-nya. Oke, di sini proses build container image for API-nya sudah berhasil. Prosesnya sudah selesai. Download-nya untuk build Beeper API-nya. Di sini sudah successfully tag localhost Beeper API v1. Selanjutnya, langkah 3.4 di sini kita disuruh membuat sebuah container yang spesifikasinya untuk Beeper API dengan menggunakan tag build yang di previous step, langkah sebelumnya. Perintahnya menggunakan podman run. Dan name-nya Beeper API, network-nya Beeper backend, dan Beeper frontend, DBOS-nya Beeper DB, dan Beeper API-nya v1. Sini kita copy. Kita taruh.
Selanjutnya di langkah 4 kita disuruh membuat container untuk Beaver UI. Yang sebelumnya untuk Beaver API, sekarang untuk Beaver UI-nya. Di langkah 4 ini kita disuruh menggunakan custom container file. Untuk aplikasinya ke directory D188 Lab Comprehensive Review Beaver UI. Di 4.1 kita disuruh mengganti aplikasi direktorinya dengan perintah change directory. Kita ganti directory ke Beaver UI-nya untuk directory aplikasinya. Kita enter. Nah, di sini direktorinya sudah diganti ke Beaver UI. Selanjutnya di langkah 4.2 kita disuruh membuat container file dengan mengikuti yang ada di dalam tabel atau kolom di Red Hat Academy Classroom. Kita copy. Kita buka menggunakan gedit container file. Kita sudah masuk ke dalam filenya, kita taruh. Kita tunggu prosesnya. Jika sudah selesai, kita save. Kita keluar, kembali ke terminalnya. Di langkah selanjutnya 4.3 kita disuruh membuild container image UI-nya dengan menggunakan Beaver UI sebagai tandanya. Perintahnya dengan Podman build binti Beaver UI v1. Kita enter. Di sini kita tunggu proses build container image UI-nya dengan menggunakan Beaver UI v1 sebagai tandanya. Dengan perintahnya Podman build binti Beaver UI v1. Di sini kita tunggu proses build-nya container image-nya. Kita tunggu proses download-nya. Selanjutnya, jika sudah selesai proses Podman build container image UI-nya dengan menggunakan Beaver UI sebagai v1 sebagai tag-nya, kita lanjut ke langkah 4.4. Di sini kita disuruh meng-create container dengan menyamakan spesifikasinya untuk UI dengan menggunakan build yang sudah kita buat sebelumnya, container image untuk UI-nya. Di sini perintahnya menggunakan podman run.
Di sini kita menggunakan perintah podman run min d dan beeper UI-nya, nekonya untuk beeper brand n, dan portnya 8080 dan mesinnya 8080. Menggunakan beeper UI V1. Kita enter. Nah, di sini sudah keluar untuk create kontainernya yang sudah kita build di 4.3. Kontainer image untuk UI-nya. Selanjutnya langkah 4.5. Pilihannya di sini kita disuruh akses yang menggunakan web browser dengan mencari HTTP localhost 8080 port. Kita copy, kita buka menggunakan application. Web browsernya kita menggunakan Firefox. Kita tunggu. Kita searching untuk localhost HTTP-nya. Kita tunggu. Kita masuk. Kita tunggu di sini prosesnya. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke localhost 8080. Kita sudah masuk ke tampilan untuk UI dan API-nya. Kita masuk ke tampilan untuk aplikasinya. Dan kita lanjut ke 4.5. Di sini perintahnya UI-nya menunjukkan pesan list yang telah dibuat. Dan untuk membuat pesan baru kita klik new bib. Ini yang sudah dibuat. Kita komen misalnya 1 2 3. Kita submit. Tuh. Setelah kita submit, hasilnya akan keluar di sini tampilannya. Di sini kita bisa mengedit dan menghapus pesan yang sudah dibuat. Kita hapus menggunakan confirm. Dan kalau kita buat lagi, kita new bib untuk membuat message baru atau pesan baru. Di sini kita tinggal tulis message-nya, misalnya ABC. Kita submit. Nah, di sini akan keluar message atau pesan yang telah kita buat. Kita kembali ke, kita hapus dulu. Kita kembali ke terminalnya. Setelah kita kembali ke terminal, di sini langkah terakhir kita akan memfinish lab-nya. Kita tunggu prosesnya. Kita enter dulu. Kita tunggu proses finish-nya. Nah, dan di sini finishnya sudah berhasil. Kita kembali ke student workstation. Kita kembali ke student workstation. Kita tunggu. Nah, di sini 13 passing dan 0 failing. 13 yang telah berhasil dan 0 yang gagal.
Di sini kita sudah mengerjakan tugas-tugas yang ada di Classroom Red Hat Academy 9.2, section 9.2. Di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini prosesnya 13 telah selesai dan null failing. Di sini kita telah menyelesaikan latihan ini untuk section 9.2. Kita untuk menghentikan labnya, kita klik Y. Kita tunggu prosesnya untuk finishing labnya. Nah, di sini sudah berhasil untuk finishing labnya. Di sini kita sudah menyelesaikan section 9.2. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.